Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarni Handayaningsih, asal sekolah MTS Negeri Merauke. Saya mengampu mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi adab terhadap orang tua dan guru. Adapun dalam pembelajaran ini yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, baiklah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini ya, kita akan buka terlebih dahulu dengan doa. Ya, silakan di antara kalian untuk memimpin doa. Saya ya, silakan Kak Said. Jangan kepada kedua orang tua dan guru. Ya. Baiklah, di sini ya, tentunya ada yang diharapkan setelah kalian itu mempelajari materi ini. Tentunya tujuan yang pertama yaitu kalian itu dapat mengidentifikasi. Apa itu artinya mengidentifikasi? Mengelompokkan. Ya. Mana itu yang termasuk adab kepada orang tua dan mana yang termasuk di dalam adab kepada guru. Kepada guru. Yaitu adab kepada orang tua. Di sini sebelum kita masuk materi, ya, coba di antara kalian yang setiap pagi ketika berangkat ke sekolah itu selalu berpamitan kepada orang tua. Ya. Jadi Bu Guru harapkan di sini apa? Kalian
materi pembelajaran di sini yaitu adab kepada kedua orang tua dan guru. Sedangkan model pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning. Ya. Jadi berbasis apa? Masalah. Ya, jadi di sini sudah dibentuk kelompok ya. Ada berapa kelompok di sini? 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi dibentuk menjadi 4 kelompok. Jadi nanti ketika ditayangkan video, tolong kalian amati, ya. Kemudian tugas kalian apa? Mencatat atau menulis, ya, hasil dari tayangan tersebut. Yang mana itu yang termasuk adab kepada orang tua dan mana yang termasuk adab kepada guru. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapan, Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah membenci aku dari waktu yang beranggotakan Eka Rahmina, Anggun Setianingsih, Ulul Asmi Nityas, Faisal Ahmad Afriansyah, dan Siti Agung Pramono. Kelima, adab kepada kedua orang tua dan guru. 1. Pengertian adab kepada orang tua. Kata adab berarti kesopanan, kehalusan, kebaikan, dan budi pekerti. Beradab berarti sopan dan baik, budi bahasa. Adab juga sering diartikan sebagai tata krama atau sopan santun. Demikian, adab kepada orang tua berarti berperilaku sopan santun dan baik budi bahasanya kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang melahirkan kita. Kita memiliki dua orang tua, yaitu bapak dan ibu. Mereka mempunyai kedudukan yang sangat istimewa di hadapan kita, sehingga kita harus menghormati mereka dan patuh terhadap perintahnya. Kita harus memberikan penghargaan istimewa kepada mereka. Perintah berhadap kepada orang tua itu terdapat pada surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 23 dan 24. Bentuk-bentuk adab kepada orang tua yaitu tidak mengatakan kata cis atau ah kepada keduanya yang jika salah satu atau keduanya telah lanjut usia. Tidak boleh membentaknya, mengatakan atau sesuatu kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, merendahkan diri ketika berhadapan dengan kedua ibu bapak dengan dasar kasih sayang, serta mendoakan keduanya dengan doa, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Yang kedua, bagian adab kepada guru. Guru merupakan orang yang memberikan pendidikan atau pengajaran baik secara formal ataupun informal. Guru merupakan orang yang pekerjaannya itu mengajar. Mengajar berarti melatih, memberikan pelajaran di sekolah.
Guru dibedakan menjadi dua, yaitu guru formal yang memberikan pendidikan pengajaran formal di kelas dalam suatu lembaga pendidikan guru informal. Guru informal merupakan guru yang memberikan pendidikan pengajaran di luar kelas atau sekolah, seperti contohnya ceramah, diskusi, serta buku lain. Sebagaimana memahami arti guru, teman bisa menjadi guru kepada teman yang lain, bahkan remaja menjadi guru orang tua. Dalam hal tersebut di kehidupan masyarakat, orang tua cukup pandai dan menjadi cakap menjadi guru muda. Sebaliknya, dalam hal cabang ilmu baru, anak muda lebih terampil dalam mengajar orang yang lebih dewasa. Adab kepada guru yaitu berperilaku sopan terhadap guru, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku. Yang kedua, memperhatikan pelajar dan mendidik yang diberikan baik di kelas maupun setelah di luar kelas, serta berusaha untuk menguasainya. Menaati dan melaksanakan semua yang diperhatikan oleh guru, mengamalkan ilmu yang diajarkan, serta jangan berperilaku tidak sopan kepada guru, apalagi berbuat kasar kepadanya. Jangan meremehkan dan merendahkan guru di hadapan orang lain. Dan terakhir, jangan membicarakan kekurangan guru di hadapan orang lain. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1 ya tadi. Kelompok 1 kita teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok keempat yang beranggotakan Alia Desa Putri, Agus Rukai Jamal Piro, Satria Ramadhani, Diandra Messi Pirala, Istiqomah Lisain. Yang tentang adab kepada orang tua. Pengertian adab kepada orang tua. Kata adab berarti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Beradab berarti sopan dan baik budi bahasanya. Adab juga sering diartikan tata krama atau sopan santun. Perintah beradab kepada orang tua. Islam menetapkan bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah wajib dan amalan utama dalam surah Al-Isra 17 ayat 23 sampai 24. Bentuk-bentuk adab kepada orang tua. Tidak mengatakan C1A kepada keduanya jika salah satu atau keduanya telah lanjut usia. Tidak boleh membentak keduanya, mengatakan sesuatu kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, lemah lembut dan enak didengar. Merendahkan diri ketika memandangkan yang keduanya ibu bapak dasar kasih sayang. Mendoakan keduanya dengan doa, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Kemudian beradab kepada guru. Pengertian guru adalah orang tua yang memberikan pendidikan dan pengajaran kepada kita baik secara formal maupun informal. 2. Adab kepada guru. Guru merupakan orang tua kita yang kedua. Adab kepada guru yaitu berperilaku sopan terhadap guru baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku. Memperhatikan pelajaran dan pendidikan yang diberikan guru baik di kelas maupun setelah di luar kelas, serta berusaha untuk menguasainya. Menaati dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh guru. Mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru. Jangan berperilaku tidak sopan kepada guru, apalagi berbuat kasar kepadanya. Jangan meremehkan dan merendahkan guru di depan orang lain. Jangan membicarakan kekurangan guru di depan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok yang beranggotakan 5 orang, yaitu Mary Alfitra, Nadia Diani, Tamara Putria Baru Adia, Irfan Hadianto, sama Amata. Pengertian adab kepada orang tua. Kata adab berarti kesopanan. Adab juga sering diartikan dalam tata krama atau sopan santun. Orang tua adalah orang yang melahirkan kita. Mereka mempunyai kedudukan yang sangat istimewa di hadapan kita, sehingga kita harus menghormati mereka dan patuh terhadap perintah. Bentuk-bentuk adab kepada orang tua. Tidak mengatakan is atau a kepada keduanya jika salah satu keduanya telah lanjut usia. Tidak boleh membentak keduanya. Mengatakan sesuatu kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, lemah lembut, enak. Adab kepada guru. Pengertian guru. Guru adalah orang yang memberikan
dan mengajarkan kepada kita baik secara formal maupun informal. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar. Guru formal adalah guru yang memberikan pendidikan dan pengajaran formal di kelas atau dalam sesuatu lembaga pendidikan dan pengajaran yang disebut sekolah. Dengan memahami arti guru sesama teman bisa menjadi guru kepada teman, nantinya bahkan menjadi guru bagi orang yang tua dalam hal tertentu. Adab kepada guru. Berperilaku sopan kepada guru baik dalam bentuk ucapan maupun perilaku. Memperhatikan pelajaran dan pendidikan yang diberikan pada guru baik di kelas maupun sekolah di luar kelas, serta berusaha untuk menguasainya. Menaati dan melaksanakan semua yang diceritakan oleh guru. Terima kasih kepada pemimpin yang telah mengatakan hasil pengamatannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan dari hasil pengamatan kelompok 2. Pengertian adab kepada orang tua. Kata adab berarti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Adab juga sering diartikan tata krama atau sopan santun. Adab kepada orang tua berarti berperilaku sopan santun dan baik budi bahasanya kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang melahirkan kita. Perintah beradab kepada orang tua. Ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna karena meliputi seluruh aktivitas dalam kehidupan. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap muslim. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang paling besar jasanya selain dari kedua orang tua kita, terutama ibu. Juga dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surah Al-Isra menyebutkan bentuk-bentuk adab kepada ibu dan bapak diantaranya. Tidak mengatakan atau kepada keduanya jika salah satu atau kedua-duanya telah lanjut usia. Tidak boleh membentuk keduanya, mengatakan sesuatu kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, lemah lembut, dan juga merendahkan diri ketika berhadapan dengan kedua ibu bapak dengan dasar kasih sayang. Mendoakan keduanya dengan ya wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagai mereka berdua telah mendidik atau pada waktu kecil. 4. Menerapkan kepada orang tua dapat dilakukan di sekolah dan dapat pula di rumah. Menjaga nama baik diri siswa dengan cara menaati tata tertib di sekolah, karena baik guru siswa di sekolah dapat membawa nama baik orang tua. Menjaga nama baik kedua orang tua dengan cara meninggalkan hal-hal yang dapat merusak nama baik diri sendiri ataupun orang tua. Dan disiplin dalam berbagai hal sehingga akan tercipta penilaian yang positif dari sekolah. Melaksanakan tugas sekolah dengan tepat dan baik sesuai dengan kemampuan yang maksimal. Pengertian guru. Guru adalah orang yang memberikan pendidikan dan pengajaran kepada kita baik secara formal maupun informal. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar. Mengajar adalah melatih dan memberikan pelajaran formal atau resmi di sekolah atau madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari tayangan tadi juga ada yang kalian perlu ketahui di sini ya. Ketika kalian berada di dalam kelas, misalkan ya seperti ini,
sampaikan kepada guru? Kira-kira apa? Salam. Meminta izin. Jadi ketika kalian itu mau keluar dari kelas, tentunya apa yang kalian ucapkan? Meminta izin. Maaf Pak, maaf dulu, saya mau keluar sebentar ke kamar mandi. Kan harusnya begitu ya. Tapi hal-hal kecil seperti ini harus kalian lakukan. Kemudian ketika kalian bertemu di jalan, apa yang kalian lakukan? Mengucapkan salam. Seperti yang kadang-kadang apa kita ucapkan. Kemudian berikutnya, silakan kalian masing-masing kelompok ya mencatat atau menulis ya kira-kira apa saja yang kalian bisa lihat dari tayangan yang sudah kalian amati tadi ya. Khususnya sesuai dengan pembelajaran kita yaitu apa? Mengelompokkan mana yang termasuk ada kepada guru dan mana yang termasuk kepada orang tua. Dari pembahasan ini kira-kira ada yang kurang dipahami? Sudah paham ya? Kita untuk kegiatan menulis kita ya di sini untuk kegiatan refleksi itu akan kasih tugas berupa ini ya dari buku. Ini tolong kalian kerjakan nanti di rumah ya. Ditunggu hari Senin, tolong nanti Eka ya dengan Sia kumpulkan ya. Tapi halaman berapa? 69. Jadi untuk refleksi kalian kerjakan halaman 69 di situ nomor 1 sampai dengan 15. Kalian kumpulkan nanti hari Senin, kumpulkan di Eka, kalau tidak di nanti biar diserahkan ke Via. Bisa ya? Bisa. Jadi untuk yang tidak masuk ya, tolong sampaikan juga untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu sampaikan. Ibu. Ya, jadi di sini setelah kita mempelajari ya, tentunya kalian tahu ternyata ya ada kepada orang tua atau berbuat baik kepada orang tua dan guru itu merupakan merupakan kewajiban anak tentunya ya. Dan hukumnya wajib. Sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian guru ya. Jadi guru di sini tentunya